Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau buat kue putu ayu pelangi. Yuk, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, ini untuk semua bahan-bahannya ya. Yang pertama di sini sudah aku siapkan 250 gram kelapa parut, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan tepung maizena, aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah rata, biar wangi, aku tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah aku potong-potong. Tutup daun pandan dengan kelapa. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya untuk kelapanya ini aku kukus selama 15 menit. Untuk panci pengukusnya di sini sudah aku panaskan sebelumnya ya. Setelah 15 menit aku kukus, ini kelapanya sudah matang, langsung aja aku angkat dari panci pengukusnya dan didiamkan dulu sampai kelapanya dingin. Sambil menunggu kelapanya dingin, di sini sudah aku siapkan cetakan diameter 7,5 cm, dioles dengan minyak goreng tipis-tipis ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Nah, untuk cetakannya ini sudah selesai semua, aku oles dengan minyak goreng. Selanjutnya, ini kelapanya juga sudah dingin. Ambil sedikit kelapa yang sudah dikukus. Nah, ini diratakan seperti ini ya. Selanjutnya di sini aku rapikan kelapanya dengan tangan aja supaya lebih mudah. Tekan-tekan dan rapikan di bagian pinggir. Untuk tangan aku ini sudah bersih, sudah aku cuci sebelumnya ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Buat teman-teman bisa lebih rapi lagi ya. Lakukan proses ini sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Aku beri isian kelapanya. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya di sini aku mau buat adonannya. Siapkan wadah yang bersih dan kering. 190 gram gula pasir. 2 butir telur utuh, pastikan untuk telurnya suhu ruang, tidak dari kulkas. Selanjutnya mixer dengan kecepatan sedang sampai gulanya larut. Untuk gulanya ini sudah larut, kemudian matikan mixernya. Tambahkan 1 sendok teh SP. Aduk kembali sampai adonannya putih pucat, kental berjejak. Nah, ini sudah putih kental dan berjejak, kemudian matikan mixernya. Tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Untuk tepungnya di sini diayak terlebih dahulu ya, supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Selanjutnya aduk adonan dengan mixer yang masih mati supaya tidak berhamburan.
Nyalakan mixer dengan kecepatan paling rendah, aduk asal rata aja. Setelah rata, kemudian matikan mixernya, tambahkan 200 ml santan. Di sini aku masukkan secara bertahap. Aduk kembali dengan kecepatan paling rendah, asal rata aja. Tambahkan sisa santan. Aduk kembali masih di kecepatan paling rendah, asal rata aja ya. Nah, ini sudah tercampur merata, kemudian matikan mixernya. Untuk mixernya ini disisihkan. Selanjutnya di sini aku rapikan menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur merata. Tahap berikutnya untuk adonannya aku mau bagi menjadi 5 bagian. Setelah dibagi menjadi 5 bagian, di mana masing-masing aku beri warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Beri pewarna makanan secukupnya. Kalau sudah diberi pewarna makanan, kemudian di sini aku aduk rata. Nah, ini sudah selesai, aku aduk rata ya. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam cetakan. Nggak perlu sampai penuh karena nanti pada saat pengukusan adonannya akan mengembang. Di tahap ini, pastikan untuk panci pengukusnya sudah dipanaskan. Lakukan proses ini sampai selesai atau sampai adonannya habis. Untuk adonannya ini sudah selesai, aku tuang ke dalam cetakan. Kemudian ini sudah siap untuk dikukus. Untuk panci pengukusnya di sini sudah panas dan sudah mendidih. Jangan lupa untuk tutup pancinya dilapisi dengan kain serbet yang bersih supaya uap airnya tidak jatuh ke dalam adonan. Pindahkan adonan ke dalam panci pengukus. Kukus dengan api sedang selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit aku kukus, ini kuenya sudah matang. Matikan api kompornya, kemudian angkat, pindahkan ke wadah lain. Nah, untuk kuenya ini aku biarkan dulu sampai dingin baru dikeluarkan dari cetakannya. Setelah kuenya dingin, kemudian di sini langsung aja aku mau keluarkan dari cetakannya. Cara mengeluarkannya cukup mudah, cukup ditekan-tekan untuk bagian pinggirnya dan cetakannya ditekan-tekan seperti ini. Masya Allah, ini untuk hasilnya cakep banget. Keluarkan semua kue dari cetakannya. Nah, ini dia untuk kue putu ayu pelanginya sudah dingin. Langsung aja di sini aku mau cobain. Nah, ini kelihatan ya untuk kuenya empuk banget. Untuk bagian dalamnya ini juga kering. Dan untuk rasa menurut aku tingkat kemanisannya sudah pas, ada rasa manis, gurih, ini wangi banget dari aroma pasta-pastanya. Dan untuk kuenya ini hasilnya tuh jumbo banget ya. Satu resep ini aku menghasilkan 17 kue putu ayu. Dari warnanya ini cakep banget.
dan cocok banget untuk ide jualan isian snack box atau cemilan keluarga. Nah, gimana teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.